situ sama Dani. Oh, kerusuhan apa ceritanya? Ternyata habis supir aku balik, itu orang gerombolan pada datang. Jadi kita mau keluar, disuruh gak boleh. Jadi ada Tuhan, pokoknya kalau selamatin keluarga aku bakal naik mimbar kesaksian. Kalau manggil aku Mbak. Hah? No? Mbak. Suka disuruh-suruh. Mbak, toh. No? Kamu manggil aku apa? Mama. Bukan Mbak. Kalau maksud pindah. Enggak, tapi aku pengen Elbark manggil aku kakak. Oh gitu. Soalnya kan kita Gak mau, anak gue bilang, lu Chloe, Zoe dulu waktu masih kecil panggil mami Cece ya. No, mami, tambah keras lagi dipanggil. Bisa. Oh gitu. Kok nggak mau? And I'm like your Cece, Sister, your iya. sister. Terus dia bilang, no, you're my mom still. Katanya. Iya. Aku gak mau. Tapi Makan aja bu kalau mau makan santai. enggak, aku juga enggak lapar-lapar banget. Cuma ini jadi kayak endorse ya kalau di sini terus. Beli di mana ya? Di itu Hayam Wuruk Madiun. Oh. Di Jawa dong Madiun ya. Oh kerusuhan nggak? Kerusuhan aku enggak. Karena nggak ditanyain di situ sama Dani. Oh, kerusuhan apa ceritanya? Yang tahun 98. Itu kamu lagi di mana? Di situ di Jakarta, di sini Lingkar Luar Barat. Oh. Tapi itu basically itu sebenarnya bukan toko, cuman kayak memang terkesannya ruko tapi mereka tinggal kayak taruh barang doang, kayak barang stok-stokan gitu kan. Nah udah gitu, tapi di situ aku tinggal jadi di situ barang aku banyak. Terus? Jam tanggal 11 kan memang waktunya ujian panas, ada Iya. aku panas kelas 6. Iya. Terus bilang kayaknya udah sepi deh, udah nggak ada apa-apa tuh jam 6-an itu. Tapi kita udah terlanjur packing, pakai baju di badan, aku udah pakai 5 lapis. Karena Ya kalau ada apa-apa kita langsung cabut ke bandara, tapi nggak bisa jalan tuh pada ditutupin, ditutup, dicegat, jadi ujung sama ujung udah dijagain orang, dan dibakar-bakar kan mobil. Ya udahlah, tapi kok kelihatannya sih, nah kebetulan jadi cowok yang besar dewasa itu om aku, supir aku, dan papi aku iya. nggak mungkin kemana-mana. Om aku ya putih-putih kan, nama Manado putih-putih, tapi memang agak belok, cuman nggak berani juga. Yang cowok cuma bertiga, yang lain pakai kita ber-11 orang lah. Oh, banyak ceweknya. Mamiku lagi hamil 3 bulan. Adikku yang ketiga itu masih umur 3 tahun kalau nggak salah. Terus Masih kecil lah. Udah, kayaknya jalanan udah sepi. Ya udahlah ke sekolah aja. Soalnya panas, kita pikir beneran masih ujian kan. iya. Udah deh, supir aku nganterin. Ternyata itu sepanjang jalan sampai sekolah itu di rawa buaya. Itu pokoknya masuk ke dalam lah. Itu semua udah pada dijarah. Habis total sampai masuk ke sekolah. Loh, ini Nggak ada sekolah. orang. Udah balik-balik spamnya. Udah balik-balik soalnya kan kondisinya lagi kayak gini gitu loh. Lagi. Jadi yang kemarinnya itu yang habis gitu kita adik aku balik sama saudara. Pas balik kita udah ayo deh kita kayaknya harus cabut. Memang sepi tapi kayak kita harus cabut. Tapi kayaknya udah kan, jadi udah santai-santai, udah mandi, kita buka baju deh. Iya. Pakai baju cuma satu. Karena pikir sepi, nggak ada apa-apa. Ternyata habis supir aku balik, itu orang gerombolan pada datang. Jadi kita mau keluar, disuruh gak boleh. Jadi ada kayak 2 truk gitu, gerombolan mereka datang. Kita udah di PLN, jadi ini ruko aku tuh ada ruko lagi. Jadi aku kan urutan ketiga tuh ada lagi. Iya. Nah di situ tuh kita bingung, aduh kalau kita keluar bahaya, soalnya rumornya udah datang yang orang Katolik itu datang karena saking nggak bisa balik ke Semanang, jadi belakangku Taman Semanang. Nah nggak bisa balik karena ada kayak orang kayak gitu, tapi di pojok-pojok itu juga udah nggak berani keluar karena kan papiku. Jadi kita bingung, aduh gimana nggak tahu gimana.
Kita mau keluar udah nggak bisa, udah si truk-truk itu udah ke ruko sebelah. Jadi rukoku tuh 15 jejer, tapi ada blok lagi sebelah ruko juga 15 jejer. Nah udah di situ kan kita nggak berani keluar. Iya. Aduh gimana ya, udah akhirnya kita telepon. Ada kan teleponnya kayak kalau emergency call gitu kan. Telepon terus jawabannya mereka cuma bilang, oh mohon maaf ya Pak, kalau nggak ada perintah dari atasan kita nggak bisa bergerak ke sana. Ya Udah ampun. shock, oh my god gimana dong terus kan nggak tahu. Ya udah cuma bisa telepon pendeta, mamiku teleponin semua pendeta minta doain. Terus? Telepon, akhirnya saluran telepon tuh diputus. Kok bisa diputus? Bingung, akhirnya pakai handphone, papi aku punya handphone, telepon, salurannya pun diputus, jadi sinyalnya langsung di off. Semua pokoknya saluran telepon, waduh udah kita kayak berserah aja. Nah di situ tuh kita nyanyi ya lagu gereja gitu kan. Tapi di situ ternyata papiku bernasar dengan Tuhan. Nah di situ tuh belum terjadi apa-apa. Pas lagi telepon ternyata si gerombolan truk itu udah di depan Depan rumahku. Terus? Jadi kita lagi di dalam, kita lagi nyanyi, itu dilemparin batu. Kaca ini pecah semua, kaca rumah tralis itu pecah semua, dilemparin batu. Kita kan takut, soalnya udah dengar rumor. Waduh di sini cewek semua, cuma 3 cowok yang besar. Aku bilang, aduh gimana? Maksud aku sih nggak ngerti karena masih kecil waktu itu, kan masih SMP, jadi nggak terlalu paham. Tapi papiku bilang, aduh gimana nih? Ini semua pada banyak cewek juga kan. Ya udah habis itu nyanyi, mereka masih lempar-lempar. Kan aku urutan kelima, urutan yang pertama itu udah dibongkar. Kita udah shock, aduh gimana ya kalau dibongkar. Akhirnya loteng atas itu digemuk juga, takutnya mereka kalau lompat bisa iya. dari atas kan nembus. Waduh gimana nih, ke 1, kedua, ketiga, pas giliran kita tuh lagi doa. Papaku di situ, terus papaku saat itu bernasar sama Tuhan. Tuhan pokoknya kalau selamatin keluarga aku bakal naik mimbar kesaksian. Pokoknya sampai selamatin keluarga aku, nggak ada yang tersentuh sedetik sekecil pun, aku bakal bersaksi di atas mimbar. Aku bakal melayanimu, gitu lah. Pokoknya, tapi dia bernasar sendiri nih sama Tuhan. Karena kita telepon semua sudah nggak ada. Dari sudah gitu, bener ya, urutan keempat, kelima kita nggak bisa dibongkar, dijebol nggak bisa. Tapi itu masa udah di depan masih lempar-lempar, ayo woi keluar. Tapi kan kalau yang kayak mereka mbak keluar, mereka nggak diapa-apain. Ya, mereka keluar aja. Keempat, ke ruko aku dilewatin. Ke-6 sampai ke-15 mereka jebol. Terus kita bilang, aduh pokoknya nggak tahu gimana. Tiba-tiba papa aku bilang, udah kita nekat aja. Jebol atas, kita lewat ke belakang. Kita pokoknya, kan rukonya dempetan depan-depan. Kita ke belakang, ruko ke belakang. Kita manja-manja aja. Jadi waktu itu udah naik, yaudahlah kita naik. Karena sudah dibakar, udah ada asap masuk. Jadi kalau kita di dalam kan pasti iya bisa kenapa-napa. mati dong, Iya. kena asapnya kan. Kita harus keluar, mau nggak mau, nggak ada way out lagi. Ya udah ke atas, mami aku, semua kita ngerangkak karena nggak boleh sampai ketahuan ada orang di dalam ruko. Taunya kan memang ruko Sebelas-sebelasnya tuh lompat. Iya kita 11, tapi loncatnya gini kan, rukonya kan gini. Nih. Ini 15, kita urutan kelima, di belakang tuh ada 15 lagi dempetan gitu kan. Terus yang pas kemarin semalamnya sebelum terjadi itu kan mobil aku ada 3 tuh, di dalam ada Volvo sama Kijang, di luar Kijang. Nah yang di luar ini disuruh taruh di belakang aja karena biar kosong, biar kesannya nggak ada orang. Iya. Nah terus habis itu kita kan, nah pintu ruko aku tuh teralis bersih, yang zaman dulu teralis gini, baru ada Yang gini. yang gini tapi yang teralis. Iya. Sama yang kayak gini tapi yang ketutup. Oke. Jadi 2 lapis. Itu digobrak-gobrak tuh nggak bisa. Padahal kan ruko-ruko sebelahnya pada jebol. Nah udah gitu, habis dari situ kita bilang, yaudah kita nekat deh, ada helikopter. Tante aku di Surabaya bilang, loh kok ada kamu, kok pikir nggak ada yang nolong. Jadi kita udah lambai-lambai itu cuma di syuting doang. Jadi kita dari situ, dari ruko kita manjat, kita nunduk, mami gue juga kan. Dari situ pindah ke ruko sebelah, tapi ruko sebelah kan di bawah sudah jebol, langsung kita cepat-cepat pindah ke belakang. Nah dari rukoku ke sebelah, ke belakang sini, kita mau jebol nggak bisa. Ternyata itu tempat bahan-bahan kimia. Ruko baru tapi buat bahan kimia, jadi kalau salah kesenggol meledak.
Untungnya nggak bisa dibuka. Akhirnya dari situ kita ke belakangnya. Jadi loncat lagi, tapi kan ada besi tembok. Jadi kita manjat-manjat gitu loh. Kayak udah gerilya gitu, manjat turun. Nah di belakang, aduh gimana ya, kita mau masuk ke ruko itu, tapi nggak ada pintu kan, dikunci kan. Nah kamu tahu kaca nako nggak? Tahu. Yang lipetan yang gini gitu kan. Nah biasanya kaca nako itu kan ada besinya. Iya. Ini aku nggak tahu gimana kaca nako itu nggak ada besinya, jadi cuma Bisa ditarik-tarikin. Cuma kaca doang. Terus kita gimana gini ruko orang, di pojokan itu ada paku sebesar ini, pakunya gede banget, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya kita ambil, kita pecahin, kita masuk dari situ. Itu rukonya orang di belakang. Kita masuk sampai ke dalam tuh ruko itu ruko baru. Wah, tangga nggak ada. Ternyata ada tangga pojokan, tapi di jendelanya tuh ada teralis gitu. Nggak, untung nggak digembok, cuma diikat pakai tali rafia. Terus? Kalau digembok kan kita nggak bisa buka ya. Dibuka terus ada orang belakang, kita bilang, Pak, tolong dong, ini ada orang, ada baby kan. Adikku masih, yang ketiga masih 3 tahunan, kalau nggak salah 3 atau 4 tahun. Ada baby sama ada ibu hamil di sini, tolong dong. Terus ada orang hitam banget nolongin. Yaudah turun aja. Kita cocokin pakai tangga dong. Tapi tangganya nggak muat, sisa segini nih, sisa sebangku ini nggak nyampe. Jadi kita nggak bisa turun dong. Ternyata di pojok situ ada bangku. Jadi kayak jalan tuh udah diatur Tuhan kayak semua. Udah gitu dipasin kan, ternyata pas. Jadi kita semua turun. Orang ke 11 yang turun, kok kita kejebol. Baru kebuka. Oh wow. Gila nggak? Tapi tuh berarti kalian udah terselamatkan dong? Udah. Jadi di ruko yang baru kalian masukin itu aman? Aman karena nggak ada orang, itu ruko baru banget. Memang ruko-ruko di situ tuh nggak ada orang, nggak ada majikannya, jadi mereka ada pembaknya doang. Jadi kayak buat tamu bareng gitu loh. Nah, abis gitu yang orang itu ternyata orang Katolik, dia bilang, loh Kak, Bapak dari mana? Saya dari jauh, saya naik motor, tapi pas lihat kalian tuh kayak nggak tahu kenapa saya pengen nolong aja, disuruh nolong gitu. Oh berarti kan Tuhan udah kasih jalan kan? Udah kasih jalan, sampai akhirnya kita ke tempat jadi kayak orang kampung belakang kubu banget yang sebulannya dia bayar 75.000 satu kamar, kita bayar 1 hari 75.000 karena kita ramean dan ya kayak dia bilang orang ada lah gitu kan, jadi sebanyak. Tapi waktu tidur di situ tuh orang bawa celurit karena papaku tuh bawa cuma 1 tas koper itu isinya surat-surat. Kan zaman dulu kalau makanya dia bawa, dipikir tuh duit. Papaku udah cuma kartu diselipin di bawah kaos kaki, handphone juga takut diambil kan udah ada lagi. Uang cash juga cuma diselipin sedikit doang karena waktu itu nggak sempet lah untuk ngambil cash kan zaman itu. Jadi waktu kita turun, orang 11 nyentuh lantai, ruko kita kebuka. Dan tahu bukanya pakai apa? Mereka bukanya pakai truk. Jadi teralis besi aku nih dipakai tali atau apa, tarik gitu. Saya nggak bisa kebukanya. Terus yang hilang apa aja? Semua. Mobil aku 2 dibakar, Volvo dibakar di depan tuh. Volvo-nya itu dibakar di luar, kijangnya dibakar di dalam, semua jadi orang yang jarah itu orang yang belakang itu yang aku tinggal itu. Bayangin aku masuk ke tempat orang-orang yang ngejarah, tapi mereka nggak apa-apa. Juga yang orang Katolik tuh nolongin, padahal bukan dia tinggal di situ. Sampai bolak-balik pakai celurit tengah malam, terus besokannya baru saudaraku jemput. Untung kamu nggak diapa-apain. Makanya itu udah kemurahan Tuhan. Itu kalau bukan kata Tuhan memang dia nggak bisa. Makanya papaku waktu doa setelah itu baru papaku ini Tuhan dan Yesus percaya. Papa kamu bernazar benar-benar didengar ya? Didengar. Makanya dari situ itu zaman itu papa habis sholat di situ kan aku numpukin kayu jati juga di situ. Habis bakar. Satu ruko dibakar? Aku tuh cuma pakai baju di badan, nggak ada sama sekali. Terus papaku di saat itu dia lagi ditipu temennya. Jadi emas-emasnya kan zaman dulu kan suka nyimpan emas datang, itu dia beli mentah. Habis total saat itu. Tapi dia cuma bernasar sama Tuhan. Ya singkat cerita dia tuh bilang, Tuhan ya pokoknya ada, dia kasih banjir buah sulung. Setelah kasih buah sulung, langsung dibalikin Tuhan tuh. Tapi dia nggak berharap sih sebenarnya. Cuma buah sulung tuh apa? Seluruh penghasilan pertama kamu tuh dikasih ke Tuhan. Dia bilang Tuhan ya. Jadi waktu itu dia saking duitnya, dia kan papaku koleksi bonsai kan. Terus uang sekolah juga sebenarnya nggak ada, tapi kan nggak ngomong ke kita. Terus habis itu dia bilang Tuhan ya udah ini buat
pokoknya kalau ini laku udah meskipun kita nggak makan aku kasih ke Tuhan gitu. Itu kalau nggak salah waktu zaman itu tuh 25 juta yang kecil. Dia tuh nggak tahu, udah nggak ada tabungan, udah nggak ada karena habis ditipu kejadian 98 pokoknya habis total. Terus udah gitu Mobil, rumah di Zara. di Balikpapan sih memang masih ada, tapi kan udah nggak kehitung karena kan di sini lagi di sini. Ya udah, pas bapakku bilang kalau udah terima langsung dikasih ke Tuhan kan. Nggak tahu deh, nggak sampai setahun nggak, cepet banget bahkan sampai papaku bilang itu ATM sampai papaku tuh ngomong itu pertama kali kaget ATM lu kok nol kok nol sampai datang ke bank. Mbak ini gimana sih kok ATM saya kan kemarin masih ada duitnya, kok sekarang tinggal nol? Dipikir ditipu kan? Pak ini nolnya udah nggak cukup pak, makanya nggak bisa kecatat. Sampai kaget dia, wow sampai kayak gitu. Berapa M dong Gak isinya? ngerti, makanya bapakku kan bilang itu sampai di luar kayak pikiran manusia gitu loh. Jadi dia bilang memang Tuhan tuh kalau udah ngebalikin tuh luar biasa. Ya dia taat aja waktu itu ya, oh itu baru Amin ya Tuhan, itu luar biasa banget ya ceritanya. Iya. Kalau tahun 98 tuh itu memang gila sih, itu kan itu memang kita Itu aja kamu sekeluarga bisa selamat Aku bahkan dibakar. tinggal di Rukoku belakang. dibakar loh, habis Iya. aku turun dijarah, dibakar rukoku. Sampai sekarang ruko itu masih ada dan masih belum dan itu kan sebenarnya kita bilang, aduh nggak punya duit kan. Waktu itu kan benar-benar pokoknya zaman hancur-hancurnya tahun 98 kan, apalagi krisis moneter kan itu, inflasi semua harga udah ganti. Terus aku bilang aduh gimana ya, ini ya memang kalau harus ganti rugi ya udahlah kan memang tempatnya kan kita nggak ada asuransi pula. Terus kata orang yang punya rumah udahlah pak, namanya ini musibah nggak usah ganti gitu. Baik ya. Kan luar biasa sampai sekarang tapi rukonya masih kebakar masih sekarang masih ada Gila. di situ di Belum dibener-benerin. belum sama orangnya. 98 tuh berarti berapa tahun yang lalu? Aku Sekitar masih SMP 14 ya? 14 tahun yang lalu. Enggak dong, lebih. Anakku aja Hah? 16. 24? Anakku 16. Oh, iya 16. Jadi 20. Ya udah pokoknya itu tuh kayak Itu kayak kasih karunia Tuhan yang nyata. Jadi kalau buat kalian yang dengar cerita ini kesaksian hidupnya Moa. Jadi kalau kalian saat ini lagi down, saat ini kalian lagi kena masalah, sehancur-hancurnya masalah kalian, percaya aja pasti ada jalan Tuhan yang baik, yang luar biasa. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kamu. Jadi kamu jangan patah semangat, terus tetap berusaha, tetap berdoa, tetap yakin pasti segala yang baik buat kamu, yang memang hak kamu, yang memang rezeki kamu bakal kembali lagi sama kamu. intinya Tuhan tuh nggak mungkin tidur. Cuma Iya. dia kadang-kadang yang getol. Tuhan kok nggak sekarang sih jawabnya, kok nggak sekarang Iya. sih gitu ya. Kita yang kadang kesel-kesel sendiri padahal Sabar. kalau misalkan belum waktunya Tuhan berarti itu bukan buat kamu. Intinya kayak gitu. Kalau udah waktunya Tuhan pasti indah sih sebenarnya. Cuma memang nunggunya itu manusia nggak sabar. Kayak Iya. suka kita nyerahnya tuh di situ. Tapi ya itu aku bilang mamaku aja 13 tahun doain papaku akhirnya dijawab Tuhan. Tapi memang dengan Caranya cara yang luar biasa ya. beda-beda. Orang tuh beda-beda. Iya. Tapi aku sampai bilang Tuhan kalau mau negur aku baik-baik aja ya Tuhannya, jangan sampai yang kayak begitu lagi ekstrim deh. Aku mau dengerin kok. Tapi yang kamu abis kerusuhan aja kamu masih pergi ke sekolah ya? Ya karena puji Tuhannya, bayangin kita itu adekku aja umur 3 tahun. Kita itu mamaku lagi hamil, nggak ada satupun dari kita yang trauma. Temennya mami aku, dia tinggal di waktu itu di Harko, Mangga 2. Itu mah parah. Dia punya di atas. Anaknya itu masih umur baby 8 bulan. Sampai detik ini akhirnya dia pindah ke Singapura karena ribut sedikit dia tuh langsung shaking bayinya. Saking traumanya. Karena kan waktu itu parah banget, teriak-teriak itu. Ini kita denger gelas pecah itu kan kaget kan? Iya. Ini kaca tuh dilempar sampai batu tuh masuk. Jadi di ruang piano. Jadi kan ruko itu aku kan memang belajar piano. Di pianoku sampai bayangin piano itu posisi di sini, kacanya tuh di ya kayak di situ tuh. Itu bisa sampai ke piano sampai hancur. Itu sampai aku bilang aku tuh sampai nangis karena ketakutan kan namanya Iya. Gila, itu aku inget sih waktu asap itu masuk itu bener-bener udah putih di dalam, jadi kayak kalau kita nggak keluar saat itu mati karena lemes kena asap kan. Iya. Jadi mau nggak mau kita nggak ada jalan keluar, kita harus keluar. Resikonya kita mau diperkosa atau dibunuh ya udah nggak kepikiran. Daripada Kita mati di keluar dalam dulu. situ. Iya.
saat itu pokoknya itu luar biasa. Aduh kalau suruh ulang aduh terima kasih. Aku juga, aku waktu kerusuhan tuh aku SD. Terus udah gitu kita tuh nontonin kerusuhan jadi rumah kita juga 5 lantai. Iya benar. 2 hari lah kira-kira kayak Iya, gitu. benar. Jadi setelah kejadian itu baru ada perintah nggak boleh lagi ada kerusuhan. Nah telat Pak, udah habis. Iya, Udah habis gila. semua, gitu ya udah habis semua bahkan jadi aku bener-bener setelah ujian selesai aku ke Surabaya itu cuma bawa baju di badan, nggak bawa apa-apa. Jadi dari Jakarta pulang ke Surabaya. Iya. Tapi Surabaya mah ujian. tempat baru kan kamu dari Iya, Balikpapan. baru. Jadi waktu ujian tuh kita kontrak sewa apartemen dulu di Kedoya. Oh, Di Kedoya apartemen kita sewa karena kan selesai ujian. iya. Nah ujian jadi aku nggak ada buku, nggak ada baju seragam, jadi aku seragam dipinjam sekolah. Terus buku-buku jadi aku tiap pulang sekolah tuh ikut temenku belajar sama temenku karena nggak ada buku, udah habis semuanya total sama sekali. Jadi sampai ya itu kayak Tuhan ngomong di Ayub kalau Tuhan yang mengambil, Tuhan yang akan membalikan 2 kali lipat juga. Ya bisa, itu kuasanya Tuhan aja. Iya, amin. Karena bukan punya kita kan, sebenarnya Iya. yang kita pakai juga bukan punya kita. Iya. Di situ tuh apa rasanya kamu apa? Kan kalau kamu mengalami itu kan pasti kamu ada rasa marah, emosi. Nah, aku juga. Kenapa pertanyaan-pertanyaan kenapa mesti kamu, kenapa mesti keluarga kamu, kenapa mesti terjadi saat ini ya kan? Itu pertanyaan-pertanyaan itu sama kegalauan dan marah-marah emosi kamu itu cara mengatasinya gimana? Kalau aku sih gini aja ya, maksudnya gini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini buat kita manusia semua yang ngalamin, mau hal itu baik atau buruk itu, buat aku kita pikir positifnya, kita mikir gini, itu pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Gini, contohnya, kalau anak kecil, misalnya ada anak kecil, kalau kita nggak kasih tahu, buat dia enak sih main makan permen, ya kan, buat dia aku mau makan, tapi kalau terus-terusan sebenarnya buruk kan buat gigi kesehatannya dia. Iya. Nah kita larang, tapi buat dia nggak enak, ya kan? Mama jahat, pasti gitu dong karena dilarang. Tapi kalau Tuhan kan negurnya, ini jangan dulu, belum dikasih waktu Tuhan, berarti kita diajar bersabar, diajar pokoknya intinya saat sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita berarti Tuhan lagi mau nguji kita. Nah gimana saat situasi itu gimana hasilnya saat kita diuji? Kalau kita ngerutu, marah, Nggak bisa ya move udah, on. nggak mungkin kita bisa jadi menang. Buktinya setelah lewat badai yang kayak gitu ya, Iya. semua masalah problem, buktinya papaku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, ternyata berkat finansial papaku dikembalikan itu bukan cuma 2 kali lipat, beratus kali lipat, yaitu semua kan jalannya Tuhan. Tuhan izinkan supaya kita itu menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, menurut aku sih gitu. Jadi kita, kalau aku sih lebih yang ngambil positifnya, mau di persoalan apapun. Kayak kita kan nggak cuman, apalagi kita udah nikah, persoalannya nggak cuman ya kayak gitu, ya rumah tangga ada, hubungan suami istri, anak, Financial. bahkan sama orang yang kerja dengan kita, itu Iya. kan dedeknya kan ada kan. Iya. Tapi ya gimana kita ngatasinnya aja. Sometimes orang yang perfeksionis pasti mikir, kamu ini cuek banget, kamu mah nggak peduli orang, padahal enggak. Kan orang menghandle masalah kan beda-beda ya. Beda-beda, iya. Tapi kan itu kan kadang ngomongnya gampang. Kita harus move on, menerima segala macam. Tapi kan buat orang yang ngejalanin, Nggak gampang. gila gue udah begini capek-capek ini yang gue hasilin. Tapi Aku, jujur ya, aku banyak berapa kali tuh mau nyerah itu sampai Tuhan aku gak sanggup, aduh kayak gimana ya, gak enak. Jadi kalau ngomong masalah hidup tuh kayak kita itu berusaha untuk sanggup karena Tuhan kan ngasih kita kekuatan. Makanya aku bilang, Tuhan pokoknya aku tiap hari kalau nggak jalan sama Tuhan, aku nggak memuji Tuhan tuh kayaknya nggak bisa. kamu lagi ada problem. Enggak, cuman maksudnya gini, ya manusia pasti semua punya problem. Cuman aku gini, kalau aku tanpa Tuhan, nggak tahu, aku tuh bersyukur aja kalau ada Tuhan itu, kalau aku muji Tuhan tuh kayaknya healing gitu. Meski gini, aku nggak punya teman curhat, aku nggak punya
keluarga yang bisa bukan nggak punya keluarga tapi karena tidak terbiasa kan nggak mungkin ya kita aku gini bukan tipe kalau aku yang bisa curhat sama orang tua kayak gitu sama teman juga karena orang selalu melihat kan oh kamu tuh kayaknya happy aja cuek-cuek aja gitu kan padahal kalau bilang masalah banyak banget aduh gini sih kalau bilang masalah tuh banyak banget cuman nggak tahu gimana Tuhan tuh selalu ngasih kekuatan tiap kali aku bilang Tuhan aku nggak sanggup aku dengar firman ya ketika kamu lagi nggak berbeban dan kamu memang nggak sanggup udah ngomong aja sama Tuhan Tuhan aku nggak sanggup gitu aku nggak kuat gitu jadi aku bilang Tuhan tolong kasih kekuatan udah aku puji Tuhan itu kayak ya everything is gone gitu jadi kalau masalah sih semua masalah ada mau masalah rumah tangga mau masalah anak banyak lah macem-macem jadi jangan harap manusia hidup bilang, tanpa masalah kok aku punya masalah terus itu kok aku nggak kelar-kelar ya udah keliap kubur aja itu nggak ada masalah tapi justru aku malah bersyukur aku sangat happy dengan adik dulu aku nggak bisa dulu aku bilang Tuhan kayaknya aku nyerah deh Tuhan aku nyerah deh aku berhenti kok datangnya bertubi-tubi ya aku berhenti aja tapi nggak tahu semenjak pandemi itu aku dengar firman aku bilang kok ada kekuatan baru ya yang beyond me yang aku sendiri nggak sanggup gitu tapi tiba-tiba itu kayak booster kayak aku nggak tahu ya Tuhan aku nyanyi aja deh nyanyi buat Tuhan tiba-tiba tuh healing nggak tahu padahal aku nggak punya teman curhat aku bilang tapi Tuhan bilang di firman-Nya kamu mau cerita sama siapapun nggak akan menjadi solusi buat kamu sebenarnya kamu datang ke aku akan ada solusi karena aku tuh adalah air kehidupan yang akan memberikan kamu kelegaan makanya aku bilang ya udah aku tiap kali surrender sama Tuhan udah deh aku berserah aja mau masalah apapun kan banyak ya masalah tuh tapi buat kita saat itu berat begitu kita lewat kita sabar kita take a deep breath and then Tuhan udah aku serahin semuanya ke tangan kamu memang gak enak memang gak suka banget dengan persoalan yang kita lagi hadapin tapi pas kita udah lewatin oh ternyata cuma segitu ya tapi ternyata bisa waktu dalam posisi itu gak kuat banget tapi begitu kita datang ke Tuhan itu yang buat kekuatan makanya aku bilang I don't know ya tiap kali aku dapat ujian kenapa karena buat aku ujian itu I'm happy tapi sad kenapa? Sedihnya adalah aku nggak sanggup kadang-kadang. Tapi I'm happy apa? Tuhan itu masih memberikan aku kekuatan dan Tuhan masih memberikan aku jalan keluar dan Tuhan masih kasih aku lihat titik di mana ternyata aku ini berharap sama Tuhan aku fine, aku still okay dan aku bisa berkemenangan. Ternyata aku bisa lewatin itu gitu loh. Dan I'm happy ternyata ujian-ujian ini buat aku menjadi seseorang yang kuat iman. Amin. Yang aku bisa bertumbuh tanpa harus dulu kan aku butuh orang, memang kita butuh manusia ya untuk saling encourage berbagi. Gitu. Saling berbagi, saling encourage tapi kadang-kadang manusia bukan jadi jawaban juga kan. Iya. Itu yang problemnya. Ya mau either itu mau orang tua, mau pasangan kita, mau anak kita itu nggak akan jadi solusi cuma ke Tuhan. Iya. Ya setuju. itu yang sebenarnya I'm happy meskipun dapat ujian. Makanya kan di firman kan ngomong ujilah aku Tuhan. Dia kan udah ngomong sih ujilah aku Tuhan. Iya. Kuat nggak? Kalau kita kuat kita lewati. Amin. Susah sih. Memang aku juga bingung. Iya susah memang. Iya. Itu pasti nggak akan gampang. Aku bisa misalkan aku bisa meneteskan air mata karena aku bukan menetes karena masalahnya. Aku menetes itu loh Tuhan itu baik sampai aku kasih aku kekuatan. Kalau aku nggak punya Tuhan aku nggak tahu deh udah kayak gila deh. Iya. Beneran. Jadi aku nangis bukan sedih karena masalah. Justru I'm happy, Tuhan masih kasih kesempatan aku melewati masalah ini loh. Tapi aku masih diberikan kekuatan. Iya, sih. ada kepercayaan di situ. Iya, dan aku tuh gini loh. Kadang orang punya masalah, udah nggak usah pakai tuan-tuanan lagi. Aku udah nggak sanggup kan? Kayak gitu dulu aku begitu. Makanya aku sampai divorce kan. Iya. Tapi ternyata aku bilang ya sama aja kayak gitu. Sekarang aku bisa lewatin, I'm happy karena aku bisa ngelewatin gitu. Jadi aku tuh sedih tuh karena wow segitu baik ya kasih karunia Tuhan masih mau ngangkat kita jadi anak kan enggak? Iya. Kita kan nggak dibuang sama Tuhan. Iya. Gitu sih. Ya gitu lah. Iya, silahkan menangkap pembicaraan ini. Pokoknya intinya segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu ya
pasti ada alasannya, dan jangan pernah berkecil hati, menyerah, terus selalu andalkan Tuhan, apapun agama kamu, tapi andalkan yang di atas untuk membantu kamu, berserah untuk membantu kamu melewatinya. Iya, alhasil karena Tuhan tuh tidak akan memberikan ujian melebihi kekuatan umat ya, sebenarnya itu benar, tapi kadang manusianya kayaknya udah kelebihan. Iya, apalagi kadang manusia tuh suka membandingkan masalah kita sama masalah orang lain. Betul. Kok aku dikasih ini, orang lain kok happy-happy aja gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu di dalamnya gitu. Bener banget. Terima kasih ya Moa, kamu pengalaman hidup kamu tuh bikin aku sebenarnya happy ketawa-ketawa, tapi emang di luar kayak gitu, tapi di dalam masalah selalu ada. Sama. Iya, semua jadi manusia kita paham sih. Iya. Kan gimana kita bisa keluar dari setiap masalah yang kita punya. Iya, tapi dengan kita mendengarkan cerita dari orang lain itu bagian healing juga buat Iya, kita, benar. karena Ternyata kan kita bisa saling menguatkan tuh juga healing. Iya. Dengerin cerita orang lain tuh juga healing. Gitu. Sekarang hadiahnya Moa boleh lihat anak bayi aku. itu hadiahnya ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Ini fulasi. Fulasi. Gemes. Tara. Halo. Sama baby doll. Iya. Panggilan baby doll kan? Baby dong. Baby doll mukanya mirip siapa coba? Menurut Ana mukanya mirip siapa? Mirip aku lah. Kayaknya dua-dua nggak mau kalah ya. Satu bapaknya bilang mirip bapaknya, emaknya bilang mirip emaknya. Jadi maunya mirip siapa? Mirip L. Yang bener tuh mirip L ya kan? Mirip bapaknya sih Coba, kayaknya. Ini cuma numpang aja ya, sudah pulang. Kayak mother apa tuh yang cuma numpang hamil tuh? Mother Sergit. Mother Sergit. Ya enggak dong. Bisa Sergit lah. Cuman badannya doang. Thank you. Oke guys, sambil ganti popok adek Baidon, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video. Terima kasih Moa Ayem. Terima kasih juga. Kamu YouTube-nya masih jalan nggak? Lagi mau berganti, soalnya yang itu terlalu dewasa. Oh, Kita kan sudah ketuaan. Oke, kita tunggu ya YouTube-nya Moa sama Lee. Oke. Thank you. Bye bye. Bye.